bahwa kalau misalnya ada masalah pengen lapor polisi, minimal pembayaran tuh 20-30 ribu gitu untuk ngurus surat lapor gitu. Aku dulu baru aja Kepolisian Indonesia merilis sebuah situs yang digadang-gadang bakal mirip YouTube tapi polisi. Jadi di sini kita bakal nge-review situs tersebut, website tersebut, atau aplikasi tersebut, atau apapun lah di sini. Jadi di video kali ini aku bakal ngecek ya apakah di situs ini video-videonya bagus gitu. Apakah di sini kita bisa buat channel sendiri, upload video sendiri, apakah kita bisa monetisasi, pasang iklan. Nggak taunya iklan malah judol ya. Jangan sampai lah ya, soalnya ini situs polisi teman-teman. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya biar kita bisa baku hantam di kolom komentar. Oke, kita sudah ada di halaman Google teman-teman, dan di sini kita bisa lihat namanya adalah PolisiTube. Gila, mirip-mirip YouTube ya teman-teman ya, Police Video Sharing. Di sini kita udah bisa menerka-nerka ya, Police Video Sharing. Jadi di sini adalah tempat berbagi video-video mengenai polisi. Jadi apa kita bisa upload gitu selaku masyarakat biasa, kita nggak tahu. Dan di sini kenapa nggak ada logonya, aku nggak tahu nih kenapa. Dan wow, ini beneran kayak YouTube cuy. Di sini ada kayak semacam iklan. Oh, di atasnya ada nih semua Polda. Oh, kalau di YouTube ini apa ya? Apa namanya? Apa sih? Niche ya, niche. Kalau di YouTube ini niche teman-teman, olahraga macam-macam ya. Anjir, nih mirip banget YouTube, goblos. Oh, Polda gini, ada Polres, gila. Polsek nggak ada. Aduan belum ada. Mabes Polri. Ini kenapa mirip Bahlil? Ada peristiwa masyarakat lalu lintas. Masih loading nggak? CCTV nggak ada. Padahal CCTV banyak aktif loh di YouTube loh, dan layanan. Oke. Dan selama yang ku scroll ya, aku udah nyoba scroll tadi, dan aku belum menemukan yang punya channelnya tuh orang masyarakat umum atau orang pribadi, nggak. Kebanyakan ya masih kepolisian lah. Tapi bisa nggak? Tuh ada short juga, gila. Ada short, wow. Dan aku sendiri paham gitu bahwa kepolisian buat kayak gini demi menaikkan image-nya lah. Tapi selagi di sini ada short, ada short. Oke, macam-macam ya. Tapi semua ini yang buat baru dari kepolisian. Aku belum tahu apakah kita bisa upload di sini ya kan. Jadi streamer di sini aku nggak tahu teman-teman. Ada live. Oke, belum ada live. Ada channel saya. Oh, bisa buat channel. Ini serius bisa buat channel nih. Hubungi admin. Belum punya akun, buat akun. Ini aku belum berani ya untuk buat kayak gini ya teman-teman ya. Mungkin kita di part 2 bisa buat kayak gini apa nih? Oh, di live streaming belum ada. Oke. Positif semua ya. Gak mungkin ada kepolisian upload sisi negatifnya, nggak ada. Nggak mungkin ada Polda Riau. Oh, wah, ini di kotaku guys. Di mana nih? Oh, kantor yang besar tuh ya. Oke. Oh, ada mode gelap dan terang. Oke. Aduh, ada history. Oke, aku mau nyoba nonton 1 atau 2 lah. Tonton nanti, history, playlist, subscribe. Belum ada orang pribadi, kebanyakan ya dari kepolisian lah, masih baru ya. Oke, kita coba dulu teman-teman ya. Kita nyoba nonton 1 video dan 1 short. Belum ada live streaming guys, belum ada live streamer, belum ada streamer aja. Polisi streamer apa game polisi. Dan viewernya juga masih dikit ya. Ini 307 nih. Polda Kabar. Oke, Polda Jabar 109. Kita coba dulu, Cok. Ian mana tahu. Anjay. Like dulu lah. Oke, like harus login. Oke, shortnya kayak gitu ya teman-teman ya. Shortnya bisa lihat penyerahan dan pemotongan hewan kurban serta pembagian daging kurban presisi Polda Jateng. Coba kita lihat. Anjay, YouTube banget ini anjir. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menyembelih hewan? Ada red, ada bagi. Oh, ada red. Oh, dia ada sistem red, teman-teman. Gila, sistem red. Jadi bedanya sama YouTube, di sini ada sistem rednya ya. Kalau YouTube kan nggak ada ya, cuma like dan dislike ya. Di sini ada sistem red. Di sini ada about us, fake you, term use apa nih? Persetujuan dengan mengakses dan menggunakan aplikasi PolisiTube, Anda menyetujui untuk terikat oleh. Oke, aku di sini aku paham, beberapa nggak paham ya teman-teman ya. Oke, jadi yang jadi pertanyaan, apakah kita bisa upload
Kalau misalnya ada polisi-polisi nakal ya, polisi-polisi nakal ya, yang sering dikatakan apa, oknum ya. Apakah kita bisa melapor ke sini? Apakah kita bisa upload ke sini? Nah, itu aku nggak tahu karena di sini teman-teman itu kebanyakan adalah kepolisian apa nih, Tribratal News Polri. Oh ya, Polri juga, polisi juga. Nah gitu teman-teman, itu yang kutanyakan, apakah misalnya ada nih polisi nakal nih atau polisi yang salah, bisa nggak kita upload di sini gitu, dan bagaimana uploadnya, apakah gampang gitu. Di sini aku nggak tahu ya apakah kita bisa buat channel, tapi di sini ada tulisannya channel saya, harusnya bisa, harusnya masyarakat umum bisa gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaanku, video-video apa aja yang bisa kita upload gitu. Apakah polisi-polisi seperti itu kita bisa upload? Atau mungkin nggak cuman soal kepolisian keamanan aja, misal jalan rusak, maling dan lain-lain. Tapi ya aku paham lah kalau misalnya tujuan dari pembuatan website ini Polistube, gila. Polistube ini ya apa, meningkatkan kepercayaan masyarakat gitu. Nah, yang jadi masalah tuh, walaupun ini dijadikan media, tapi selagi masyarakat masih dibuat sulit untuk pelaporan, harus ada uang pelicin gitu ya. Aku nggak ngomong semua kepolisian ya, tapi ya kebanyakan ya memang gitu. Karena dulu aku ngira teman-teman, kalau misalnya waktu aku masih kecil ya, waktu aku masih itu aku ngira gitu, bahwa kalau misalnya ada masalah pengen lapor polisi, minimal pembayaran tuh 20-30 ribu gitu untuk ngurus surat lapor gitu. Aku dulu ngira kayak gitu karena dari orang tuaku sampai tetanggaku sampai guruku semuanya gitu. Jadi pas aku SD kelas 6, SMP, aku baru sadar bahwa yang namanya ngelapor tuh nggak harus bayar gitu. Dan yang namanya ngelapor, kalau ada masalah gitu ya, kalian tinggal telepon layaknya pemadam kebakaran gitu. Dan sampai sekarang ya itu yang masih sulit di kepolisian kita gitu. Lapor aja dulu deh, itu tuh sulit guys, sulit. HP hilang gitu ya, udah disuruh ikhlasin, lu bayangkan gitu. Barusan aku lihat ada berita bahwa polisi merilis Polistube ini. Aku scroll ke bawah lagi Instagram atau Facebook, muncul berita tuh korban KDRT karena laporannya nggak ditanggapi polisi, akhirnya dia nelpon lagi-lagi pemadam kebakaran. Lu bayangkan gitu, yang ditelepon pemadam kebakaran gitu. Saking sulitnya ngelapor ke kepolisian teman-teman. Jadi yang menurutku bukan berarti polisi nggak usah buat Polistube gitu ya, silahkan aja gitu. Kalau misalnya kedepannya memang sangat membantu, tapi hal yang paling penting, hal yang paling mendasar, hal yang harusnya menjadi kewajiban primer bisa dibilang kayak gitu ya. Ya kayak misalnya kalau misalnya masyarakat nelpon itu datang, masyarakat lapor nggak perlu ada babi bu gitu. Masyarakat pengen tolong Pak ini masalah saya, langsung dituntaskan gitu, entah HP hilang, KDRT ya kan. Maksud yang apa-apa kita harus telepon pemadam kebakaran gitu, yang nggak ada hubungannya, karena saking sulitnya melapor ke kepolisian. Atau mungkin kita bisa ngelapor nih tapi belum tentu diurus. Nah, masalah-masalah kayak gitu menurutku teman-teman, tanpa harus membuat Polistube, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian itu pasti langsung naik teman-teman, tanpa harus membuat Polistube. Kalau misalnya hal-hal tadi dilakukan sebagaimana kewajiban polisi gitu. Di luar Polistube, aku harap polisi ya semakin gampang melapor, ada masalah ya langsung jalan gitu. Aku dulu sering banget tuh lihat polisi datang ke sekolah, bantu nyebrang 1-2 anak siswa gitu, di foto udah pergi gitu. Pak, bapak kemana Pak? Ada lalu lintas macet nih, polisi datang cuma tuh foto doang gitu, ngantar polisi, habis foto udah bubar gitu. Nah, menurutku kepolisian hal-hal seperti ini yang harusnya dituntaskan dulu. Bukan berarti nggak boleh rilis Polistube, enggak gitu. Tapi karena apa? Karena mau ngerilis Polistube, Instagram polis, TikTok polis, kalau masalah-masalah kayak tadi nggak diberantas ya kepercayaan masyarakat juga susah untuk naiknya. Itu aja deh.